اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunganya turunin kali. Sian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum bihubbi nabiyyikum wa hubbi ahlihi wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatannya belum ada nih. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Agustina. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Salia, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Marhani, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Khairani, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Ade Siti Nurjannah. Siapa? Oh, almarhumah. Almarhumah, para almarhumah. Para ibu-ibu jamaah hadirat sekalian yang berbahagia. Yang menantunya Ustazah Munajah siapa namanya? Yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Yeni. Beliau yang undang saya tapi namanya saya lupa. Yang saya muliakan para asatizah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para asatizah. Para ibu-ibu jamaah hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita maulidnya tempatnya enak, lega. Semuanya kelihatan. Biasanya kita ceramah di depan, di tengah enggak kelihatan. Ceramah di tengah, di depan sama di belakang gak kelihatan. Ini hari ini semuanya kelihatan Ibu. Alhamdulillah semuanya kelihatan ke depan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu menjadi qudwah hasanah buat kita baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ibu hadirat sekalian yang berbahagia, Maulid Nabi kita cinta banget. Di mana aja ada Maulid, diundang nggak diundang kita datang. Kenapa Ibu? Karena mendengar orang membaca rawi kita sudah senang. Apalagi kita mendengarkan ceramah agama dari guru-guru yang mungkin ibu belum kenal ataupun yang ibu sudah kenal, itu akan menambah wawasan keilmuan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang kita ucapkan pada pagi hari ini, dari mulai ibu duduk di sini sampai nanti ibu pulang, Allah malaikatnya mengepakkan sayapnya di atas kita untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada ruginya Bu. Datang di majelis taklim enggak ada ruginya. Apalagi acaranya Maulid Nabi. Sejarah Nabi dapat kita fahami,
ilmu tentang Rasulullah, kita mengerti sahabat dengan sahabat yang udah lama gak pernah ketemu ibu ya, akhirnya ketemu lagi. Ada kadang-kadang saya juga ibu ketemu sama ibu setahun sekali kalau maulid. Ini contohnya hari di depan sini nih Bu, saya ketemu kalau ada acara seperti ini di Ustaz Munajat pasti ketemu beliau. Tapi kalau nggak maulid mungkin kita ketemu di jalan, kita nggak kenal ya Bu ya. Nah ibu hadirat sekalian yang berbahagia, maulid Nabi adalah panggilan kepada kita oleh Allah, dari Allah, untuk kita bisa bersilaturahim dengan para guru, bersilaturahim dengan para sahabat guru kita. Guru kita sudah tiada, tapi ilmunya akan tetap ada. Sampai kapanpun beliau akan terus kita kenal. Mudah-mudahan beliau saat ini di alam kuburnya bahagia, menyaksikan anak-anaknya, menyaksikan murid-muridnya, menyaksikan teman-temannya yang duduk di sini. Alangkah bahagianya beliau ibu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Karena tidak ada orang yang abadi. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya enggak bisa ditunda. Saya mah ya Allah matinya nanti aja kalau umurnya udah 100 tahun. Emang enak. Umur 100 tahun, 60 tahun aja udah capek ya Bu ya. Apalagi 100 tahun. Karena kata Allah wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Semakin bertambah umur kita, dikembalikan lagi kita ke asal kejadian kita. Dulu waktu kita kecil makan gak bisa disuapin. Dulu waktu kita kecil jalan gak bisa dititah-titah sama orang tua kita. Dulu pada saat kita kecil kita gak bisa bicara, diajarin bicara. Sekarang yang umurnya udah di atas 70, apalagi kena stroke gak bisa ngapa-ngapain kan Bu? Sama seperti anak kecil. Makanya itu dikatakan semakin bertambah umur, dikembalikan lagi kita ke asal kejadian kita. Jadikan pelajaran yang baik, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Baiklah kepada anak mantu. Kenapa? Kalau kita sudah tua, kita akan kayak baik lagi Bu. Makan disuapin, jalan dituntun. Kadang-kadang berwudu gak bisa ke kamar mandi, diwuduin. Kalau kita mendidik anak-anak kita, maka insya Allah anak kita akan memperlakukan kita dengan baik. Tapi kalau tidak kita didik, maka kita tidak akan menerima apa yang kita harapkan. Maka kata Rasulullah, alimu auladakum bihubbi nabiyikum. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya. Bu, kita datang ke sini karena kita cinta kepada Nabi. Karena kita kepengen ketemu para ulama. Karena kita kepengen ketemu para sahabat. Karena kita kepengen ketemu para saudara. Kalau kita silaturahim ke rumah ibu-ibu satu-satu, Ustaz Barkah, nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin nggak mau Bu, satu ibunya sibuk, sayanya sibuk. Kalau saya datang ke rumah ibu, ibu juga jadi sibuk. Ustaz Barkah datang, nggak ada apa-apa lagi. Padahal mah Ustaz Barkah datang cuma kepengen silaturahim, kagak dipengen dibagi apa-apa. Tapi kan ibu merasa sibuk. Kenapa? Guru, mana mungkin guru datengin kita. Tapi ternyata emang benar dia yang datang. Kan kita jadi sibuk ya Bu ya. Nah ibu hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan adanya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 3 hal yang akan saya sampaikan kepada ibu. Yang pertama, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Bu? Bacain sejarah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlibu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kalau ada anak ibu yang permintaannya terlalu banyak, jelasin ini. Kalau ada anak ibu yang malas untuk bantu ini, ibu jelasin ini. Kalau ibu paham ini cukup untuk menjadi ibu dalam mendidik anak.
Kenapa Rasulullah sangat pemalu, syadidal haya'i wat tawadu. Orang yang sangat pemalu dan orang yang sangat rendah hati. Baru jadi ustazah kecil-kecilan sombongnya bukan main. Kalau tangannya nggak dicium bolak-balik ngambek. Ada nggak Bu yang begitu? Ada. Nabi Muhammad itu ibu syadidal haya'i wat tawadu. Beliau sangat pemalu dan beliau sangat rendah hati. Tidak pernah mau dipuji orang, tidak pernah mau dieluk-elukan orang, tapi dia selalu mengatakan, aku Muhammad, seorang manusia yang dilahirkan oleh ibuku. Dan aku tidak boleh dieluk-elukan dan selalu diagung-agungkan. Nabi nggak mau Bu. Saat Rasulullah masih hidup, jarang orang yang betul-betul sampai, kalau kayak sekarang kan kita ibu sama presiden sama apa itu begitu banget sampai nunduk berarti ibu ya. Rasulullah nggak mau kayak begitu Bu. Rasulullah membiarkan sahabatnya bersahabat dengan dia dengan nyaman. Tidak ada pakai penghormatan yang berlebihan. Akan tetapi Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, Allah firmankan, jangan kau berkata yang kasar kepada Rasulullah. Jangan sampai kita mengatakan, ngapain maulid? Bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maulid itu bid'ah. Ada sebagian mengatakan begitu. Jadi kita nggak boleh maulid seperti ini. Kenapa? Karena bagi dia bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah pasti sesat, setiap yang sesat pasti masuk neraka. Tapi coba ibu bayangin kalau nggak ada maulid seperti ini, apakah ibu bisa berzikir di rumah sendiri? Apakah ibu baca sholawat setiap saat sendiri? Enggak, tapi di sini mau tidak mau ibu dipaksa untuk membaca sholawat Nabi. Artinya kalau udah musim maulid kita bahagia ya Bu ya. Mengadakan acara maulid, mendengarkan ceramah agama, kemudian kita juga membaca rawi. Kita tahu kalau kita paham artinya Bu, Masya Allah. Enggak perlu ada penceramah. Udah ibu jadi orang benar banget dah. Kenapa? Karena di rawi itu semuanya adalah akhlak Rasulullah yang patut kita tiru dan patut kita pelajari. Jadi yang pertama ajarkan anak kita untuk cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, kapan cintanya, dengan apa caranya? Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillullah abada. Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kata Nabi, ibu, aku tinggalkan dua hal kepada kalian umatku, di mana kalian tidak akan sesat dunia dan akhirat. Apa dia? Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran jadikan acuan dasar dalam kita mendidik anak. Al-Quran jadikan acuan dasar dalam kita berkeluarga. Al-Quran jadikan acuan dasar saat kita membagi warisan. Al-Quran jadikan acuan dasar pada saat kita memberikan nasihat kepada orang. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai buah hatiku. Dia tidak mengatakan yabni, tapi dia mengatakan ya bunayya. Beda Bu antara ibni dengan bunayya. Kalau ibni wahai anakku. Tapi begitu dia mengatakan bunayya, buah hatiku, cintaku, molekku. Kalau kata kita sama anak kita, ibu ya, anak cantik sini Umi mau ngasih tahu kamu ini. Tuh orang tua yang membaca surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan justru anak dibawa untuk berlaku musyrik. Kan orang tua zaman dulu mah ibu kalau mau ngawinin ada aja sesajen. Ditaruh ya Bu ya, ditaruh di dapur, ditaruh di kamar, ditaruh di mana. Sedebarkah ini dulu Bu kenyang waktu kecil makan sesajen. Kenapa Bu? Dekat rumah saya ada namanya kuburan kumpi. Jadi kuburan kumpi katanya itu orang keramat katanya. Bagi saya anak kecil nggak tahu siapa dia kumpi itu. Yang penting setiap pagi saya datang ke situ ada apel gede-gede.
Saya datang ke situ ada duit, saya datang ke situ ada makanan, lalu saya bawa pulang. Saya bawa pulang, saya makan, saya bagi saudara-saudara saya, ya Bu ya. Nah artinya apa? Nanti begitu dia datang lagi, ayah kata si Cina nih Bu, ternyata udah dimakan sama Kumpi, lah gue yang makan. Iya saya yang makan, masa dibilang Kumpi yang makan. Kumpi mau udah mati, udah gak bisa makan lagi. Tapi yang makan kita preman-preman waktu itu. Preman-preman kecil yang kerjaannya lapar cari makanan. Itu perbuatan musyrik ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang ini umat Islam sudah berubah Bu. Kalau mau ngawinin ngadain maulid. Kemudian baca yasin, baca dzikir, baca rawi. Anaknya dihantar untuk menjadi pengantin yang baik. Kalau zaman dulu mah orang tua kita pasang sesajen Bu. Di bawah tempat tidur, di pojokan-pojokan, di minggel-minggel atau minggel. Pinggang ya namanya dulu, rumah zaman dulu. Nah disitulah dia pada taruh makanan-makanan dan sebagainya. Itu kalau saya tanya, emang buat apaan sih Wak gituan? Lah nanti kalau seandainya Wak lu datang, dia bisa makan di sini dari malam Bu sampai pagi saya liatin kagak ada yang datang. Dari malam sampai pagi saya bilang sama Wak saya, Wak nggak ada yang datang saya bilang. Itu makanan masih utuh sayang jadi basi. Mendingan ya dikasih saya bilang daripada dikasih orang yang kagak jelas. Kenapa ya orang roh. Mana mungkin dia bisa pulang makan lagi ya Bu ya. Roh itu mah perlu doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Makanan mak sedekahin sama orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang pada saat dia mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, selesai dia makan membaca alhamdulillah, orang tua kita di alam kuburnya mendapat pahala. Nah ini yang dikatakan Nabi, ibu alimu auladakum bihubbi nabiyikum, ajarkan anakmu untuk cinta kepada nabinya. Dulu waktu saya kecil Bu, itu pasti kakek saya bilang, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kakek saya tuh Bu suaranya enak, lantang. Jadi kalau dia baca salawat itu enak banget kita dengar. Jadi saya termasuk nurunin engkong saya. Kalau nenek saya kebetulan suaranya kagak enak. Jadi kalau kakek saya Bu suaranya Masya Allah enak, lantang, fasih dan sebagainya. Maka alhamdulillah dia bisa mendidik saya untuk menjadi anak yang bisa berselawat kepada Nabi. Tapi kan berselawat enggak mesti dengan suara merdu ya Bu. Cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau seandainya kita pakai suara yang merdu kayak gimana? Dapat 2 pahala lah. Menyenangkan orang, ya Bu ya, menyenangkan orang. Nah kemudian menjadi orang tertarik untuk bisa belajar salawat itu dengan sebaik-baiknya. Nah ini Ibu yang pertama, ajarkan anak kita cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi satu dengan cara kita ajarkan dia berselawat kepada Nabi. Karena siapa orang yang berselawat kepada Rasulullah maka Rasulullah akan sangat bahagia. Kemudian yang kedua, ajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah. Siapa sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu anak yatim yang lahir dari seorang ibu, bapaknya udah meninggal. Tapi kenapa bisa jadi orang hebat? Karena ibunya yang mampu untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Makanya ibu dikatakan al-ummu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu adalah pendidik. Jika dia persiapkan pendidikan itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan kader-kader yang baik. Jadi makanya ibu kalau ibu maulid pulang dari sini ajarin anak ibu. Kalau ada yang emang senang seni, ajarkan baca rawi. Kalau dia orangnya senangnya ceramah, ajarkan bagaimana ceramah. Kasih tahu dulu Ustaz Barkah ini ceramahnya begini. Apalagi kalau kita rekam ibu ya. Nah kita perdengarkan kepada anak kita. Anak kita timbul semangat. Aku mau jadi kayak Ustaz Barkah.
Saya juga dulu begitu Bu, saya kepengen kayak Saidah Ahmad. Kenapa? Karena saya senengnya baca qiraat, baca Al-Quran pakai lagu gitu Bu. Itu saya paling senang. Enggak pernah bermimpi untuk menjadi penceramah. Kenapa? Karena sejak kecil kalau tampil baca Quran, kalau tampil baca rawi, kalau tampil baca nasyid. Enggak pernah Bu saya waktu kecil disuruh ceramah. Kenapa jadi begitu besar jadi ceramah ya? Jadi ceramah artinya apa? Kita kalau bisa ya multi talenta lah. Semua harus kita bisa Ibu ya. Ceramah oke, baca rawi bagus. Kemudian kita baca-baca yang lain juga bisa. Nah mudah-mudahan Ibu bisa mendidik anak-anak Ibu satu tentang karakter Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kecilnya menjadi orang miskin, tapi dia menjadi orang sukses karena dia punya karakter yang baik. Karena karakter yang baik itu diarahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, maka Rasulullah akhirnya menjadi orang hebat. Sampai kita selalu mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang kita doain? Nabi. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan dia. Bukan hanya orang di Indonesia Bu, sampai kita pergi ke Turki, Uzbekistan, semuanya mereka membaca salawat. Apalagi kalau Turki Bu, mereka itu lebih kepada sufi. Jadi orang-orang sufi itu dengan salawat itu luar biasa gemarnya. Jadi mereka selalu berselawat untuk Rasulullah. Padahal Rasulullah berapa abad yang lalu sudah tiada, tapi masih tetap dikenang oleh orang-orang akhir zaman. Ini yang harus kita lestarikan. Didik anak-anak kita bagaimana anak-anak kita cinta kepada Nabi. Jangan sampai mereka mengatakan baca rawi bid'ah. Akhirnya anak kita udah gak mau lagi Bu melestarikan kebiasaan yang bagus. Jadi kebiasaan itu harus ditampilkan. Harus diberikan, diajarkan. Tidak bisa kebiasaan itu datang dengan sendirinya. Kalau kita biasakan anak-anak kita untuk membaca rawi, maka besarnya dia juga akan mampu untuk membaca rawi. Tapi kalau ada anak kita yang senangnya ceramah, maka kita didik untuk ceramah. Saya Bu kebetulan punya anak cuma 4. Tapi anak saya yang pertama dia lebih senang di bisnis, ngurusin kantin di Almanar. Ada lagi saya punya anak, dia saya kuliahinnya di accounting. Kenapa? Karena kita butuh sekolah, butuh accounting. Keuangan ini kan Ibu sensitif ya Bu. Kalau orang lain yang kita serahkan, kalau jujur, kalau enggak. Kalau anak kita Ibu, walaupun dia tidak jujur, anak kita. Kita yang didik, pasti kita tahu dia pasti jujur. Nah ada lagi anak itu yang saya didik, dia itu untuk menjadi ustazah, penceramah, pengganti Ustazah Barkah. Saya tadi ketemu Ustazah apa namanya? Ustazah Atikoh ya. Ustazah Atikoh di situ. Saya bilang ya Allah Ustazah apa kabar? Terbayang sama Ustazah Mardiah Bu. Saya terbayang ya Allah nanti kalau saya meninggal siapa yang gantiin ya? Ustazah Suryani Tahir alhamdulillah sudah ada penggantinya Ustazah Nada. Ustazah Nida. Kemudian apa namanya? Ustazah Mardiah udah ada gantinya Ustazah Atik. Saya nanti siapa yang menggantikan? Ada anak saya yang bungsu Bu. Itu kalau dia ceramah, Masya Allah, orang senang sekali. Kalau dia ceramah, ternyata nikahnya mau orang Palangkaraya, Kalimantan. Jadi mertuanya kepengen menantunya anaknya pulang ke Kalimantan. Saya juga kepengen anak saya pulang ke sini. Tapi mau dibilang apa? Anak kita perempuan. Kalah dong, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin daripada perempuan. Jadi perempuan ini enggak bisa. Sampai Bu saya pinjem. Saya bilang Pak boleh enggak saya pinjem dulu anak saya 7 tahun. Kenapa? Saya baru bangun pesantren di Aceh. Anak saya yang laki-laki pimpinan pondok di Aceh. Tapi dia enggak paham pendidikan. Anak saya yang perempuan emang kuliahnya di tarbiyah, pendidikan di Al-Azhar. Saya pinjem sama mertuanya Bu 7 tahun. Untuk mengembangkan pesantren itu sampai jadi. Nanti kalau itu udah jadi Pak, saya bilang saya bawa dia ke sana. Kemudian kita bangun lagi pesantren di Palangkaraya, di Aceh Tengah. Di Kalimantan Tengah.
Maka kata mertuanya, ya Allah Mi pakai pinjem. Saya malah senang banget, katanya dibilang kalau anak saya bisa dimanfaatkan oleh Umi. Namanya kita anak perempuan Bu, kita nggak bisa sembarangan. Jadi kita tetap aja pinjem Pak ya, nanti saya pulangin. Walaupun bapaknya bilang nggak usah pakai pinjem Mi, sampai kapanpun anak saya di tempat Umi saya ikhlas dan ridho. Karena saya nggak mampu bikinin sekolah. Bapaknya tapi punya perusahaan restoran Bu. Jadi dia punya restoran besar 2 di daerah Palangkaraya. Kan dia juga mengharapkan anaknya, karena kakaknya dia dokter, adiknya dia juga dokter. Nah dia inilah yang artinya Usuluddin, kuliah di Al-Azhar. LC dari Usuluddin. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, ajarkan anak kita cinta kepada Nabi. Jadi kalau ada anak kita mau ikut maulid sama kita, ajak Bu. Jangan pakai kita larang, jangan, nggak ada anak kecil, nggak apa-apa. Kalau kita kasih pemahaman, nak boleh ikut tapi nggak boleh ribut. Karena ini acara ibu-ibu, bukan acara kamu. Dia bilang nggak apa-apa Umi, saya bawa aja Bu anak-anak saya. Kadang-kadang kalau saya ceramah, kalau saya diundang ceramah ke daerah-daerah, pasti saya bawa anak-anak saya waktu dia masih kecil. Kenapa? Untung ada perjalanan gratis, nggak pakai bayar. Pak boleh nggak saya bawa anak saya? Boleh katanya. Dikirim tiketnya buat saya dan juga buat anak saya. Kan seru ya Bu ya. Alhamdulillah kalau orang tua jadi orang bahagia, anak ikut kebahagiaannya. Mudah-mudahan anak bahagia, orang juga ikut kebahagiaannya ya Bu ya. Ini yang pertama, ajarkan ya Bu. Dari apa kita mulai ngajarinnya? Pertama ajarin sholawat dulu. Karena kalau anak kecil itu kan sholawat seneng. Kalau dia di masjid misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Nah dia terus tuh belajar kepada guru di masjid dan dia membaca sholawat. Kemudian di rumah kita ajarin sejarah bagaimana Nabi Muhammad dulu, lahirnya seperti apa, punya orang tua apa enggak, dia anak yatim, kebetulan anak kita yatim misalnya. Nabi aja namanya anak yatim jadi orang hebat, apalagi kamu yang punya ibu, yang ada pekerjaan, yang bisa kasih kamu makan, bisa kamu kasih pendidikan, maka kamu harus lebih hebat dari Rasulullah. Itu motivasi kita kepada anak-anak kita, bukan cuma membaca salawat tapi juga menjadikan sejarah bagaimana Rasulullah hebat, anak kita juga harus hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, bihubbi nabiyikum wa hubbi ahlihi, cinta kepada keluarganya. Keluarga Nabi, istrinya baik, kemudian anak-anaknya Masya Allah ya Bu ya. Nah kita ajarkan anak-anak kita bagaimana dia mencintai bibinya, bagaimana diminta mencintai encangnya, bagaimana anak kita mencintai encingnya. Seperti itulah Rasulullah kecil dulu, dia selalu bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi artinya walaupun Rasulullah yatim tapi dia tidak merasa sendiri, karena dia masih punya paman yang baik-baik. Abu Thalib pamannya dan Abdul Muttalib kakeknya. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab jangan dijadiin teman. Tapi diceritain boleh. Kenapa Ibu? Tapi saudara Rasulullah juga ada yang enggak Islam. Di antaranya Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau kamu baca tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, itu adalah Abu Lahab pamannya Nabi yang selalu jahat kepada Nabi, yang tidak pernah baik kepada Rasulullah. Ini keluarga Nabi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi yang harus kita lihat apa aja Bu? Unzur maqala wala tanzur man. Kalau kita lihat Nabi Muhammad bicaranya begitu lantang, begitu bagus dan sebagainya, ambil ilmunya. Memang Al-Quran semua diturunkan Allah melalui lisan Rasulullah. Begitu juga hadis Nabi diturunkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Jadi artinya jangan kita lihat Abu Lahabnya, tapi yang kita lihat Nabi Muhammadnya. Kita kan kadang-kadang suka gini Bu, kita jadi penceramah. Sementara saudara kita kadang-kadang pakai bajunya minim.
Lah kita ceramah menceramahkan orang harus berbusana muslimah. Karena Rasulullah ini, hadis Nabi begini. Kemudian firman Allah begini. Apa kata orang belakang? Lu ceramah di depan kita aja begitu. Saudara lu kagak pakai kerudungan. Ada nggak yang begitu? Ada, tapi ibu nggak perlu begitu. Kenapa? Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia katakan. Kalau yang dia katakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ikutin. Jangan dilihat siapa yang mengatakan. Kenapa? Nah, kalau orang harus benar semuanya, saudaranya harus benar semuanya, baru boleh dia jadi guru. Nggak bisa, Bu. Karena setiap guru ujiannya pasti saudaranya. Rasulullah aja ibu saudara yang ujiannya siapa? Pamannya. Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu orang yang paling jahat kepada Rasulullah. Yang kedua, yang terakhir, hubbi nabikum wa hubbi ahlihi wa qiraatil Quran. Ajarkan anak-anak kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Bu, zaman dulu kita kecil, itu kita sering sekali ngaji sama guru ya. Kemudian rame-rame gitu. Karena guru mah zaman dulu dia nggak punya metode yang praktis. Cuma kita disuruh ngikutin, dengerin nih, gue baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ngikutin a'udzubillahi begitu ya Bu ya. Dulu, tapi terus guru itu setiap hari disuruh ngikutin dia, setiap hari disuruh ngikutin dia. Lama-kelamaan rupanya lidah kita lentur juga. Bagus juga, ala bisa karena biasa. Ternyata metode yang diajarkan orang tua kita zaman dulu itu juga benar. Ngajarin Al-Qur'annya, buktinya orang-orang yang baca Yasin sekarang nih, itu kan orang jadul. Ya kan Bu? Orang zaman dulu mana ada anak baca Yasin, orang zaman sekarang jarang. Baca Yasin, zikir, tahlil, kebanyakan umurnya udah di atas 60. Itu yang baca zikir, tahlil. Kemudian juga baca Yasin. Tapi kalau anak-anak modern sekarang ini yang baca rawi, yang pakai lagu-lagu, bener gak Bu? Nah ini artinya apa? Artinya ajarkan anak-anakmu cinta kepada nabinya, keluarganya, dan cinta kepada Al-Quran. Cuma sekarang dia pakai metode Bu, ada yang metodenya Iqra, ada yang metodenya Qiraati, ada yang metodenya apa? Banyak dah pokoknya ibu ya, metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru Al-Quran zaman sekarang. Yang penting tugas ibu nggak mampu ngajarin. Ya Allah ustazah, saya udah kebetulan emang bengkok, udah lidahnya udah nggak bisa lagi direbetulin. Ya udah serahin ke TPA. Begitu kita serahin ke TPA bacaan Al-Quran, cucu kita bagus banget Bu. Lah kita lagi baca Yasin, apa kata cucu ibu? Nek, itu harus ditahan Nek, itu harus didengung Nek, itu harus disamarkan Nek, itu panjangnya sekian Nek. Emang nenek ngerti barunya. Pokoknya nenek mah baca sesuai dengan kemampuan nenek. Nah orang tua kan kadang saklek juga ibu, diajarin sama cucu dia kagak terima. Kenapa? Lu anak baru kemarin pakai ngajarin, padahal anak baru kemarin juga lebih pintar dari anak zaman dulu. Jadi artinya anak-anak kita sekarang lebih mudah dalam belajar Al-Quran. Ibu juga boleh untuk belajar sama anak cucu ibu. Kenapa? Yang penting kalau bacaan Al-Quran kita sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ilmu tajwid, maka insya Allah dia akan bernilai pahala. Tapi kalau kita baca a'udzu, dibaca a'udzubillah, nggak bisa kan Bu? Nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ilmu tajwid, maka bisa jadi salah bacaan Al-Quran kita. Salah huruf saja udah salah artinya, apalagi salah kalimatnya udah lebih salah lagi. Nah ibu hadirin sekalian yang berbahagia, 3 hal ini tolong ibu ingat dan mudah-mudahan jadi pegangan hidup buat kita. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat, panjang umur, selamat di dunia, selamat di akhirat, rumah tangga bahagia, anak-anak solihin dan solihat, negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu mohon maaf lahir batin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.